Kick. Tangan kanan turun. Keras. Oke. Tuh, blok. Kalau klien saya cedera gimana? Dan bos saya bilang, ya gimana ya? Nah, jadi nggak ada jawaban. Akhirnya saya sekolah karena belajar pengalaman dari PT tadi yang tidak sekolah. Akhirnya dituntut penjara. Entah body workout, fitness, TRX, atau Muay Thai dan lain-lain itu ada sertifikat sendiri-sendiri sertifikasi ya? Ada sertifikasi sendiri-sendiri dan berbeda-beda tergantung kita ambil di spesialisnya yang mana. Oke, tapi saya Ayan. Kenapa Ayan? Tapi kok bisa keluar buih gitu kan? Nggak ngerti ya, jadi dia tiba-tiba tumpang langsung gitu, kayak orang menggigil, kemudian keluar. Sorry, saya Ayan. Saya hanya akhirnya dia bangun, bukan dia yang saya kasih air, saya dikasih dia air. Karena kakak cukup shock ya. Bella-bellain talk show. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Di sini bareng Bella Octavia, pastinya selalu menghadirkan bintang tamu spesial. Karena pagi hari ini Bella udah pakai baju nih, lihat kan ya. Mau ngapain kita? Mau tamasya? Bukan. Kita mau olahraga nih. Jadi di Foreign People, Bella hari ini ngangkat topik yang seru banget. Jadi sehat dengan olahraga Muay Thai. Kayak gimana kah itu? Jadi kita sudah kehadiran bintang tamu. Inilah dia PT di banyak olahraga ya kak ya. Bukan satu doang. Jadi multi talent, banyak banget olahraga yang dia kerjakan. Kita sambut, inilah dia Kak Davi. Halo. Halo Kak. Halo. Hello dulu. Kak, thank you banget loh udah datang hari ini ya di Bella-bellain talk show, menyempatkan waktunya. Nah, sebelum kita memulai ke topik ya kak ya, boleh dong kakak perkenalkan diri, apa aja sih kegiatan sehari-harinya kakak? Iya, halo semuanya. Saya terima kasih sebelumnya udah di sini. Saya Kak Davi, lahir di Batam. 30 tahun yang lalu ya. Kegiatan selama pandemi ini dan sebelum pandemi tetap sebagai pelatih juga, sebagai pelatih ya gym, fitness dan sebagainya. Oh banyak ya kak ya. Sampai hari ini pun akhirnya dipending demi buat konten. Karena saking banyak jadwalnya kak ya. Jadi bukan hanya sekedar mengajar Muay Thai, tapi masih banyak lagi yang diajar. Ada fitness, ada TRX, ada body pump, ada apa lagi tuh, fitness dan lain-lain deh. Aduh takut ketinggalan, pokoknya banyak deh. Pokoknya segala sesuatu yang berbau kesehatan dan olahraga kakak bisa ya. Ya bisa. Bisa. Nggak usah ragu-ragu ya di Foreign People. Nah kak, sebelum kita ngebahas tentang topik, Bella pengen tahu sih, apa sih sebenarnya Muay Thai itu kak? Oh gitu. Muay Thai itu pada awalnya sejarahnya itu adalah olahraga ya, yang seni bela diri dari Thailand. Oke. Pada masa perang di sana, Raja Thailand itu kekurangan senjata. Jadi akhirnya dibentuklah para prajurit itu dengan bela diri Muay Thai tadi. Oh, jadi bisa dibilang Muay Thai itu bela diri yang bisa juga untuk digunakan olahraga gitu ya kak ya? Ya, pada awalnya memang digunakan sebagai perang, sebagai cuma bela diri aja pertamanya. Benar, dan serangan-serangannya juga itu yang sangat mematikan, fatal ya. Jadi kemudian berkembangnya waktu setelah Perang Dunia Kedua, baru itu dijadikan sebagai seni bela diri dan dipertunjukkan depan raja dan di mana-mana. Jadi seni ya? Seni jadinya. Jadi awalnya itu bernama Muay Boran. Kemudian pada saat perubahan itu jadi Muay Thai. Jadi bukan hanya sekedar tonjok-tonjokan ya? Bukan. Ada seni bela dirinya dan ada step by step ada basicnya juga ya. Dan dua fungsi tadi. Jadi untuk boran itu untuk pertempuran, Muay Thai ini lebih ke seni bela dirinya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sosial media yang tonjok-tonjokan, berarti itu bukan hanya sekedar tonjok-tonjok. Bukan, berarti ada ininya ya kak ya, ada step by step dan basicnya juga. Ada tekniknya juga. Tadi udah dijelasin tuh secara singkat tentang Muay Thai. Kak,
Kakak juga nih ngajar banyak banget Kak. Selain Muay Thai ada fitness, ada TRX, ada body pump, ada apa lagi tuh? Yang body combat, yes. workout, Body workout, iya banyak banget tuh. Nah Kak, tapi sekarang ini jauh lebih memfokuskan diri di Muay Thai atau Muay Thai. gimana tuh? Oke, di Muay Thai. Nah terus untuk sekolah-sekolahnya fitness, TRX dan lain-lain itu kakak juga bisa ngajar atau gimana Kak? Sedangkan kan kayak Muay Thai pembelajarannya pasti beda dong dengan Beda. TRX, dengan body workout pasti kan beda tuh. Terus Beda. gimana kakak ngajarnya? Untuk pertama ya seharusnya memang basically itu di fitness dulu. Oh fitness dulu. Karena fitness kan lebih menguasai semua anatomi tubuh, jadi kayak gerak tubuh, rangka dan sebagainya. Umumnya berarti di fitness Di dulu. fitness Kakak dulu, masuk. jadi kita biar bisa menguasai dulu kan. Kemudian setelah kita menguasai itu baru kita ambil functional training yang sebagainya. Yang lain, gitu. Dikhususkan mau yang mana? Mau yang mana nih arahnya nih Oke. gitu. Spesialisnya di mana nih? Gitu. Oke. Nah, tapi kakak bisa semuanya itu. Sudah ya, ngambil sudah ambil lisensinya, sudah sekolah, sudah memang harus kayak kita naik motor harus ada SIM kan. ada lisensinya. Jadi PT bodong kalau enggak. Piti bodong, ini ketahuan deh lo. Oke, jadi berarti memang Bella juga mungkin Bella bukan termasuk orang yang suka nge-gym ataupun tahu dunia olahraga ya Kak ya. Berarti memang setiap entah body workout, fitness, TRX atau Muay Thai dan lain-lain itu ada sertifikat sendiri-sendiri, sertifikasi ya? Ada sertifikasi sendiri-sendiri dan berbeda-beda tergantung kita ambil di spesialis yang mana. Oke, tak pikir kayak satu bisa pakai untuk semua. Dia nggak universal. Oh, bukan universal, oke. Tapi kalau misalnya fitness baru untuk ngambil alat semuanya. Ya, kalau fitness keseluruhan, jadi kayak di pola makannya, kemudian latihan bebannya, itu lebih emang fitness. Kalau untuk yang lain memang berbeda. Nah itu dia tuh, jadi kita udah tahu. Jadi kalau misalnya di forum people yang mungkin pengen coba olahraga lain, harus diketahui emang dia benar-benar spesialis di situ kah, atau dia tidak ada spesialisnya atau tidak ada sertifikasi ataupun lisensi seperti tadi Kak Davi sudah menceritakan ke kita. Jadi ada lisensi setiap apa yang mau diambil ya Kak ya. Oke. Aduh, masih banyak banget nih yang bakal diobrolin sama Bella tentang Muay Thai, dan Bella juga akan diajarin nih langsung sama Kak Davi step by step apa-apa aja nih basic dasar untuk kita bisa Muay Thai. Jangan kemana-mana, tetap di Bella Talk Show. 2000 years later. Baik, balik lagi nih di Bella Talk Show, masih sama Bella sama Kak Davi juga. Kak, kita lanjut lagi nih ngebahas tentang Muay Thai. Kak, boleh dong sedikit diceritain gimana kakak bisa menjadi seorang trainer Muay Thai, dan gimana sih sekolah-sekolahnya nih Kak? Mungkin banyak yang pengen tahu, bener nggak sih si dia itu udah tersertifikasi sebagai seorang trainer Muay Thai? Nah, itu pengen tahu nih di forum people. Oh ya. Jadi awal mulanya nih, mulai bergabung di olahraga itu pada saat saya sakit-sakitan. Oh, ternyata sakit-sakitan bawa berkah ya Kak? Jadi tiada hari tanpa flu waktu itu. Oke. Kemudian mulai saya disarankan temen olahraga lah, biar fit gitu. Terus pas olahraga saran futsal. Memang bagus sih ya. Cuman saya dari dulu memang masih labil ya. Nggak bisa olahraga yang kayak bertemu fisik tuh. Berantem pasti gitu. Ya. Jadi saya pikir gimana nih olahraga yang cocok. Jadi saya mulai fitness karena dulu saya kurus sekali, lebih kurus pada Bella. Kalah nih sebagai perempuan. Jadi tinggiku 178, beratku hanya 56 kilo waktu itu. Oh wow, kurus jadi banget ya. Kemana-mana juga polisi ngelirik, wah bandar narkobanya gitu ya kan. Kalau terlalu kurus ya Kak ya? Kurus, dulu sakit-sakitan. Akhirnya mulai olahraga, nge-gym, awalnya nge-gym di Tanjung Pinang, waktu itu di Batam. Kemudian ada PT di situ. Bro, kenapa nggak sekolah aja nih, sekolah PT gitu. PT untuk ini, trainer gym. Saya bilang, wah ngapain bro, gue PT, gue nge-gym hanya buat lifestyle doang, cuman buat pengen bugar aja, gue nggak pengen jadi PT. Ya gue tahu, cuman kalau lu lebih tahu tentang gym, tentang keamanannya, tentang pola latihannya, makanya itu akan cepat mencapai goal. Iya. Ya, akhirnya di situ mulai cari informasi sekolah. Coba. Ya, jadi sekolah pertama kali, yes,
akhirnya dapat sekolah nih. Belajar. Terus belajar dengan buku yang ya kalah KBBI ya. Tebal banget. Karena banyak ya, Kak, ya. Dan gitu DVD 6 keping. Bayangin 6 keping kita harus belajar kan 6 keping nonton DVD. Terus pada saat sekolah nih, wes semangat banget kan. Udah sekolah, tiba-tiba hasil dari ujian itu 1 bulan baru keluar. Terus Pas kita udah datang, saya dengan PD-nya saya mau ambil sertifikat, ternyata nggak lulus. bisa nggak lulus ya, Kak? Iya. Itu nggak lulusnya karena apa, Kak? Ada penilaian sendiri? Penilaian pas ujian teori itu karena mungkin nervous ya. Jadi waktu ujian tuh kan diberi waktu 2 jam. Itu ada 7 kali saya ke toilet. Tapi pipis. jawabannya bagus nggak sih di jawaban teori itu atau gimana? Jawaban itu kan kita sendiri, jadi saya, jadi hanya kita sendiri yang mengisi. Bagaimana sih kamu merancang program latihan? Bagaimana sih? Iya. Gitu. Cuman karena kelihatan dari gerak-geriknya Kakak ke toilet 7 kali, di situ jadi penilaian khusus ya? Enggak sih. Cuman kebetulan waktu itu memang pengetahuan ya mungkin bukan orang Indonesia ya, mungkin saya sendiri lebih cenderung kalau kita suatu gerakan gitu, gini. Jadi bahasa ilmiah itu nggak tahu, kayak umpama lunges, squat, kemudian ini gitu kan. Oke, jongkok, yang kita tahu hanya seperti itu. Jadi bahasa itu yang kita kalah waktu itu. Dan akhirnya nggak lolos, coba lagi. Nggak lolos, yang bikin saya kecewa itu saya hanya kurang 5 poin. Tetap aja 5 poin tetap kurang kan? Kurang kan? Terus kemudian saya coba lagi. Terus Kemudian lulus dengan nilai yang memuaskan. Sorry. Terus udah dapat di sertifikat fitness, kemudian itu ada nomor registernya, di situ bisa dicek di webnya. Apabila nomor register kita tidak terdaftar, artinya kita tidak legal. Atau itu pembohongan ya, palsu. Kemudian setelah dapat sertifikasi itu saya mulai bekerja di gym. Kebetulan juga di salah satu gym di Denpasar sini. Kemudian saya lihat kok old school, kok bosen ya orang hanya treadmill, hanya sepeda gitu kan. Akhirnya coba dah sekolah boxing. Waktu itu boxing dulu. Boxing dulu hanya buat kardio, terutama waktu itu cewek-cewek kan tuh. Di mereka bosen tuh kalau treadmill, jadi ya boxing. Mereka kadang ada masalah sama pacar, sama suami, ya saya yang dihajar. Kemudian dari boxing, waktu itu mulai boxing, saya lihat TRX. TRX mulai booming juga. Tarik-tarik itu ya. Tarik-tarik. Terus kemudian saya sekolah juga di tahun 2017 ya, dan lulus, nggak usah ulang lagi. Langsung lulus ya. Habis itu saya kembali sekolah personal trainer lagi, karena tadi yang internasional saya ambil yang lokal. Gitu, biar dapat lisensi lokal juga. Lulus. Itu ada 2 sekolah, satu sekolah first aid-nya buat pertolongan pertama apabila terjadi sesuatu, sama satu lagi di personal trainernya gym. Kemudian di tahun yang sama saya mengambil Muay Thai. Muay Thai gurunya langsung orang Thailand yang kita hadirkan di sini karena kita nggak sempat ke sana. Lulus juga. Kemudian di 2019 akhir saya akhirnya memutuskan ke Thailand, sekolah lagi. Nggak bisa gurunya lagi ke sini. Kebetulan waktu itu kayak apa sih Thailand gitu kan. Sambil pengen lihat juga. Katanya murah-murah loh sana. Lumayan buat belanja. Ya akhirnya itulah kira-kira gimana proses singkat. Iya benar. Jadi di 2019an itu belajar lagi Muay Thai di Thailand langsung ya, Kak ya. Sorry nih, potong dikit. Jadi 2016 itu ada kejadian ya di Surabaya. PT melatih kliennya tuh cedera. PT ngelatih kliennya cedera. Ya, jadi cedera itu mungkin kliennya udah nggak suka juga kali sama PT-nya ya, udah 4 kali ya sering disiksa. Bahasa tuntutannya itu cacat seumur hidup. Cedera si klien ini. Cacat seumur hidup. Dan itu benar. Kayak kita jatuh kan ada bekas luka nih. Ini kan cacat seumur hidup nih. Walaupun kelihatannya kecil, tapi ya nggak bisa hilang. Kan? Benar. Seumur hidup, dan itu dituntut. Dan itu saya masih di Batam waktu itu. Terus saya tanya, bos, sama bosnya, kalau klien saya cedera gimana? Dan bos saya bilang, ya gimana ya? Jadi nggak ada jawaban.
Akhirnya saya sekolah karena belajar pengalaman dari PT tadi yang tidak sekolah. Akhirnya dituntut penjara. Oke. Iya. Dan akhirnya saya sekolah ternyata untuk cari aman juga. Oke, jadi tahu ya apa yang mesti diakalin atau gimana cara mengatasi ketika klien kenapa-napa. Iya. Karena kan namanya juga olahraga, nggak usah olahraga ya, kita diem aja kadang-kadang kepleset jatuh, Iya, luka ya kan. benar. Apalagi yang olahraga, apalagi misalnya Muay Thai itu kan benar-benar kayak gerakan bela diri juga ya kak Iya, ya. benar. Pasti mungkin ada apa dan lain. Oke, makanya Jadi kan kakak. faktor kesalahan ada beberapa pihak ya. Apa itu salah dari kliennya, contoh bela, atau salah dari saya, atau kita emang sama-sama salah. Tapi Oke. tetap tanggung jawab pada trainernya. Oke, tapi setidaknya karena kakak udah legal, Benar. udah legal, jadi khawatirnya nggak takut berlebihan. hukum. Benar. Oke, dihukumnya yang bahaya ya kak Iya, ya. benar. Tuh. Jadi memang kita kalau misalnya ada trainer-trainer yang bisa ngelatih dengan bisa dibilang kayak, oh kok murah banget ya di trainernya ini ya. Mungkin itu bisa dipertanyakan ya kak Benar, ya. ya. Apakah emang mereka sudah punya lisensi benar-benar bisa untuk layak mengajar? Benar. Ataukah memang dia cuma pengalaman karena sering mungkin nge-gym Oh, atau iya. apa, kita nggak tahu ya. Mungkin seperti itu, mungkin harus lebih apa ya, buat safety kita sendiri kita harus lebih aware lah ya, kayak gitu. Nah, lanjut lagi, kita masih bakal tanya banyak hal. Tadi udah kisah tentang Muay Thai ya kak ya, kakak berproses ngajar dan akhirnya di tahun 2019 belajar lagi di Thailand. Dan gimana kah lagi kita akan mengenal lebih dalam tentang Muay Thai, tetap di Bela-Belain Talk Show. A few moments later. Oke, balik lagi sama kita berdua di sini masih ngebahas tentang Muay Thai. Nah kak, apa aja sih mungkin pengalaman menarik kakak selama kakak melatih Muay Thai? Pasti kan kayak seru gitu kak, dari aku lihat video-video kakak ngelatih. Ada nggak yang seru ataupun menarik kak? Gini ya, kalau kejadian menarik, seru, mungkin hampir setiap sesi, setiap melatih itu pasti ada aja yang apa ya, kayak yang hal-hal menarik gitu. Yang pertama itu ya, kalau yang sangat berkesan buat saya itu buat diri saya sendiri ya. Pada saat orang tua saya datang ke sini, kemudian dia ikut saya ngelatih, kemudian Kayak ngeliatin. pas saya baru mau mulai nih, Hah? langsung bapak saya langsung narik saya. Hah? Dan dia langsung ngasih sebuah, ya lebih ke nasihat ya, kok bisa nggak? Itu dia bilang, kok bisa nggak? Kamu bisa nggak? Dia bilang gitu. Emang nggak tahu selama ini kakak udah belajar dan proses dan lain-lain? Tahu, cuman Kayak takut. iya kayak takut worry. aja. Oke. Kok bisa nggak? Gitu. Dan aku hanya senyum aja sih. Gitu. Mungkin ini kliennya lebih besar mungkin badannya Iya, daripada kakak. iya. Jadi kayak ada perasaan, Takut. ini anakku kenapa-napa ntar gitu. Iya benar. Itu ya, aku sampai kerasa apa ya? Ya namanya, walaupun aku udah mungkin orang lihat, wah pelatih ya, tapi tetap orang tua saya lihat saya sebagai anak kecil. Oke. Gitu. Itu buat diri saya sendiri. Oh iya. Kemudian kalau yang kejadian menarik klien ya, Kenapa kak? enggak, banyak banget sih ya kayak Banyak banget. kejadian ya. Cuman paling berkesan nih ya, paling berkesan. Kenapa kak? Belum diceritain udah ketawa dia. Sorry. Kenapa kak? Jadi tuh pernah nih klien latih, dan dia itu saya sempat agak serem ya, karena memang dari awal dia juga dulunya petarung, kemudian badannya lumayan jauh lebih gede banget. Menurut saya sejak belajar Muay Thai emang badan saya habis, karena memang pembakaran lemaknya kan banyak. Terus pas mulai ngelatih nih, tiba-tiba langsung pasang semua. Alatnya? Alatnya udah pasang semua segala macam. Kemudian baru mulai memukul dan dia pingsan. Kok bisa? Ya ini aku juga, wih gimana Dia nih? baru mau mukul langsung dar. Iya, dan ini nggak ada orang Ini kakak latihan di mana? di villanya. Oke. Wih gimana, CCTV nggak ada, takut ntar gimana kan? Oh tiba-tiba kejang. Mau mukul, tak terus kejang-kejang. Kejang, berbuih mulutnya. Berbuih. Iya, wih overdosis nih. Aku benar-benar posisi, tapi ya panik, sok-sok nggak panik gitu. Jadi ya mau gimana, mau ngapain gitu, karena sementara udah posisi seperti itu. Kemudian akhirnya, wih berani-beraniin aja nih, ambil air di kolam renangnya, siram. Dan dia nggak bangun.
Oke, kakak nggak panggil dokter, ambulans? Seharusnya seperti itu, saya harus panggil dokter, panggil ambulan, ya kan? Kenapa air kolam yang diambil pertama kali? Panik ya? Soalnya posisi seperti itu saya nggak bisa melakukan CPR. Karena kejang dan Ya, keluar. berarti kan napas ada. Kalau CPR kan kalau apabila jantung kan. Iya, Jadi iya. saya nggak bisa. Jadi pada saat mau ambil HP, ya, baru saya nyari nomor rumah sakit, ya, rumah sakit terdekat, dia bangun. Dan tahu apa dia bilang? Saya Ayan. Kenapa Ayan? Tapi kok bisa keluar buih gitu Nggak kan? ngerti ya. Jadi dia tiba-tiba tumbang langsung gitu, kayak orang menggigil, kemudian keluar. Sorry, saya Ayan. Saya hanya akhirnya dia bangun, bukan dia yang saya kasih air, saya dikasih dia air. Karena kakak cukup shock ya. Shock banget. Ya memang banyak sih kayak pengalaman, tapi itu yang paling berkesan. 2 hal tadi buat diri saya ya. Itu yang paling berkesan. Saya juga deg-degan lo dengernya. Ya siapa gak deg-degan lo. Kecuali udah saya pukul atau salah pukul dia jatuh, saya masih tahu sebabnya. Sebabnya. Iya. Tapi kalau dia tiba-tiba belum pukul dia jatuh, wah, takut disantet atau apa, kita nggak tahu kan? Iya, tapi kan tetap pelaku dan korban ada di sana. Sangka. Dan saya hanya berdua di situ. Iya, benar-benar. Ya, itu loh pengalaman yang Malah kakaknya dikasih minum. Wah, gila sih, seru banget ya. Dan Kak, lanjut lagi kita ngebahas Muay Thai, Kak. Ya. Kenapa sih Kak sekarang banyak banget bisa dibilang Muay Thai ini sekarang lagi happening ya, udah dari beberapa tahun lalu Benar juga. banget, ya. Apa yang membuat Muay Thai ini jadi happening, Kak? Padahal kan ya kalau bisa dibilang banyak olahraga-olahraga lain yang bisa dibilang juga dulu banyak banget orang nge-gym, sekarang akhirnya beralih dan berpindah, coba ini, coba itu, dan sekarang happeningnya di Muay Thai. Kenapa tuh Kak? Mungkin yang pertama karena faktor fun ya. Fun ya. Kemudian Funnya karena apa Kak? Bukankah kita kalau misalnya nge-gym, funnya juga fun juga ya Kak? Atau karena emang udah suka olahraga tuh gimana? funnya gini ya, kadang orang tuh punya suatu beban ya, yang nggak usah orang lain, saya sendiri juga ya. Jadi nggak tahu gimana sih cara ngelepasin beban ini. Jadi dengan memukul dia merilis stres. Gitu. Itu mungkin yang pertama ya. Yang kedua mungkin orang udah mulai bosen dengan old school ya, kayak treadmill, sepeda. Iya. Jadi angkat beban. jadi lebih ke Muay Thai ya, supaya apa? Kemudian yang ketiga tuh yang paling utama sih kalau aku lihat hasilnya tuh jauh lebih cepat. Apa nih Kak untuk Muay Thai sendiri Kak, hasil yang ditargetin apa sih biasanya orang-orang ikut Muay Thai? Kebanyakan kalau untuk saat ini ya mereka tuh mau loss weight ya, fat loss, loss weight. Jadi untuk ngurusin pasti lebih ke Muay Thai karena memang lebih banyak kardio ya di sana. Benar, lebih kardionya juga lebih ekstra karena kita nggak bisa bohong kan, kayak yang tadi saya bilang. Jadi yang mukul benar, bukan ngelus ya, atau lagi ngoles. Jadi benar-benar mukul. Gitu, iya, benar banget, benar-benar mukul. Terus juga kenapa sepertinya ini bisa di mana aja ya kita lakuin. Iya. Kalau misalnya nge-gym kan kita harus ke tempat gymnya. Apalagi masa-masa PPKM nggak bisa kemana-mana nih, ya udah di rumah aja olahraganya. Gitu. Tapi kalau misalnya Muay Thai bisa, misalnya personal trainernya yang datang atau bisa di mana? Bosan ya latihan di pantai, di taman, di mall, di airport, bebas. Iya, dimanapun yang emang personal trainernya bersedia. Oke. Nah Kak, manfaatnya Kak, selain tadi kan bisa dibilang hasilnya ya yang dikejar, berarti banyak banget ya kalau misalnya orang-orang yang ngikutin Muay Thai itu untuk hasil pengen kurus ya Kak? Iya, benar banget. Karena bisa menurunkan berat badan lebih maksimal. Benar banget. Tapi Kak, emang kalau olahraga lain tidak maksimal semaksimal Muay Thai atau gimana sih Kak? Kayak misal nge-gym, kalau nge-gym ke otot ya, misalnya kayak kardionya adalah misalnya Zumba atau mungkin apalagi ya, banyak olahraga yang lainnya. Kenapa tuh kalau misalnya Muay Thai itu jauh lebih maksimal hasilnya? Karena begini ya, kayak di fitness, di kardio, kemudian di Zumba dan olahraga itu sangat bagus sekali. Tapi terkadang kita itu tidak bisa melihat fokus suatu gerakan atau juga tidak bisa melihat atau mengikuti dengan benar. Kalau kita mungkin lihat beberapa di konten di gerakan seperti, contoh aja gerakan simpel ya, seperti squat, dia melakukan dia melakukan 3 menit, yang buat konten itu udah benar-benar capek, udah benar-benar senang. Tapi kita ngikutin
apa nih biasa ya nih, nggak ada apa gimana. Karena nggak tahu ya. Ya, jadi benar-benar kita yang pertama harus tahu tuh bagian otot apa sih ini yang terlibat. Kita melakukan gerakan ini, otot apa sih yang dipakai, otot apa aja yang kena gitu. Kemarin orang di situ nggak tahu, itu yang pertama. Kedua, fokus. Fokus ya. Iya, fokusnya di mana nih gitu. Kalau kita kan udah jelas nih, kalau di Muay Thai mau fokusnya dipukul. Jadi dari lengan sini kekuatan. Jadi udah benar-benar difokus Iya, gitu. iya. Kalau di gerakan lain kadang kita ya kayak bicep curl katanya. Ya. Sekedar ya. Ya. Tapi kalau misalnya 3 Muay Thai, kali. kamu nggak fokus, kamu yang kena tonjoknya. Benar. 3 kali taruh, ambil HP lu. Oke, 3 kali lagi. Kebanyakan orang Oke. seperti itu nggak fokus. Kemudian juga cheating, membohongi diri sendiri. Sekedar. Heeh. Yang kita trainer aja kayak sorry ya, bukan bawa yang lain, kayak Zumba yang umpama trainernya depan udah munci nih, udah bener Tuh, Wah, dua, udah. oke. Yang kita ya ambil air ke ya. Jadi squeeze-nya itu kurang. Jadi kayak fokusnya kurang. Sedangkan di Muay Thai kalau Emang bener-bener face to face ya, ya. terus kalau mukul juga kalau emang hanya sekedar ya ini cedera, patah atau ya Sakit lah Sakit lah. ya. Karena kan emang yang satu Benturan. bener-bener benturan. jadi harus benar-benar tangan siap dengan benturan ya. Ya itu makanya nggak bisa bohong. Kamu nggak bisa bohongin diri kamu sendiri. Dipukul ya benar-benar harus pukul. Langsung ngasih siku ke suaminya. Dan suaminya tidur. Tapi suaminya tahu dia latihan sama saya. Besoknya suaminya nyari saya. Wah, kamu macam-macam sama aku yang tak. Nah, gitu. Jadi Wow, keren. Belajar yuk.